بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih digerakkan hati kita dan diringankan langkah kaki kita hingga kita bisa berkumpul di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengkaji ilmu keislaman yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada para sahabat, jika kalian melihat ada majelis ilmu maka hadirilah, karena itu adalah raudhah min riyadil jannah. Karena majelis ilmu itu adalah salah satu taman di surga. Oleh karena itu maka menuntut ilmu menjadi satu kewajiban. Apalagi ilmu itu terkait dengan bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan investasi akhirat kita. Umur kita nggak panjang, Pak. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu jarang. Ini hampir saya lihat di sini rata-rata 40 tahun ke atas, Pak. Betul, Pak ya? Ada yang 50, ada yang 60, mungkin ada yang 70, yang 80 jarang. Wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Jarang sekali yang 80. Maka sisa umur kita kalau itu 40 tahun ya tinggal 20 tahun lagi, 20 30. Kalau umur kita 50 tinggal 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Rata-ratanya gitu. Kalau umur kita 60 tahun ya hati-hatilah, siap-siap. Yang 70 apalagi. Makanya bagi mereka yang sudah umur seperti itu enggak usahlah nyalonin diri jadi caleg, Pak. Lebih bagus ngumpul di masjid. Kenapa? Ya investasi akhirat kita. Alhamdulillah dari jam 5, setengah 5 sampai mungkin berikutnya ini adalah investasi akhirat kita, dan insya Allah akan memberikan manfaat buat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang pemilihan presiden, pemilihan kepala negara yang akan mengatur dan mengurusi urusan-urusan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat muslim. Makanya dalam Islam memilih pemimpin itu wajib. Bahkan dalam sebuah perjalanan itu Nabi menganjurkan kita untuk mengangkat seorang pemimpin, meskipun cuma bertiga atau berdua harus diangkat seorang pemimpin yang itu akan menjadi koordinator supaya perjalanan tertib. Nah, kalau dalam safar saja Nabi menganjurkan kita mengangkat seorang pemimpin, apalagi dalam urusan yang lebih penting lagi, yaitu urusan pemerintahan yang akan mengatur urusan masyarakat muslim. Makanya karena ini adalah persoalan penting, maka di dalam persoalan pemilihan pemimpin itu ada aturannya, Pak. Diatur oleh Islam, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu yang menjadi sumber rujukan kita pada saat ketika kita
akan memilih seorang yang mungkin akan dijadikan petugas rakyat. Ini bukan petugas partai ini Pak, petugas rakyat. Kenapa? Karena yang memilih kita dan yang menggaji kita. Nah, salah satu rujukannya adalah Al-Quran. Ketika kita mencari, ada enggak sih kualitas pemimpin yang ideal, yang perlu kita jadikan petugas kita, yang akan mengatur urusan masyarakat muslim, apakah ada di dalam Al-Quran? Maka ketika kita menelusuri kualitas pemimpin yang ideal di dalam Al-Quran, ternyata ada 2 kisah. Yang kisah itu pesan moralnya bisa ditarik dan bisa disimpulkan menjadi kualitas pemimpin yang ideal. Kisah pertama itu ada dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28 dalam Al-Quran, ayat 26. Nanti bisa dicek. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati ista'jiru inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin. Qalat, berkata. Siapa yang berkata? Ihdahuma, salah seorang dari putri Nabi Syuaib. Kepada siapa dia berkata? Kepada bapaknya Nabi Syuaib. Dia mengatakan, ya abatis ta'jirhu, wahai bapakku, istajirhu, jadikan Musa itu sebagai pekerja kita. Kenapa kok Musa direkomendasikan oleh salah seorang putri Nabi Syuaib? Alasannya adalah inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya yang terbaik dari orang yang kita akan jadikan pekerja buat kita itu, kata putri Nabi Syuaib, al-qawiyyul amin. Orang yang qawi, yang kuat, dan orang yang al-amin, yang terpercaya. Dari ayat ini ada 2 kualitas kepemimpinan yang bisa dijadikan dasar ketika kita memilih seorang pemimpin. Yang pertama apa Pak? Al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa putri Nabi Syuaib mengatakan demikian? Sampai kemudian Nabi Syuaib ini itu tinggal bersamaan waktunya dengan Nabi Musa. Kalau kita bicara Nabi Musa, Pak, Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang paling banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bahkan nama Musa itu lebih banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran dibanding nabi-nabi yang lain, nama-namanya. Berarti Nabi Musa ini spesial banget. Bahkan dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Musa yang paling banyak disebutkan. Kenapa? Karena perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kediktatoran dan tirani dari Fir'aun itu begitu banyak dan begitu berat. Maka disebutkan banyak ceritanya dari awal sampai akhir, dari lahirnya Nabi Musa sampai terakhir, itu diceritakan Allah dalam Al-Quran, tetapi di dalam surat-surat yang berbeda. Beda kalau Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu khusus satu surat cerita tentang Nabi Yusuf, yaitu surat Yusuf. Yang satu ketika Nabi Musa, ini cerita terkait dengan perkataan Nabi Syuaib, putrinya. Nabi Musa satu ketika dia melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu dianggap kriminal oleh Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa itu memukul seseorang yang pukulannya itu membuat orang itu mati. Kira-kira hebat gini Pak, dia mukul orang dan orang itu langsung mati dipukul. Hebat ini Nabi Musa, bukan sesuatu yang biasa ini. Orang yang punya kelebihan. Nah, sampailah kemudian Nabi Musa itu dikejar. Nabi Musa lari.
lari ke satu tempat, satu wilayah namanya Madian. Itu disebutkan dalam surat Al-Qasas. Ketika berada di Madian, Nabi Musa ini mengalami satu keadaan yang sulit. Sampai ketika Nabi Musa duduk di bawah sebuah pohon, lalu Nabi Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku dengan kebaikan yang engkau turunkan itu sangat butuh. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia, saya sangat butuh dengan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Maka doa ini, Pak, kalau seandainya kita ingin cari pekerjaan, ini pakai doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kalau ada anak muda habis lulus sekolah ingin cari pekerjaan, perkuat dengan membaca doa dari Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tiba-tiba Nabi Musa itu melihat ada sekelompok orang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Di sekitar mereka tidak jauh dari kelompok orang tersebut ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini menunggu supaya kelompok laki-laki yang memberikan makan kepada hewan ternak itu bubar, supaya dia bisa memberikan makan atau minuman kepada hewan ternak. Kedua perempuan ini adalah putri dari Nabi Syuaib. Nabi Musa kemudian mendatangi kedua perempuan tersebut. Nabi Musa mengatakan, ma khatbukuma, kira-kira apa yang kau butuhkan, apakah bisa saya membantu? Apa kata perempuan itu? Kami ingin memberikan minuman kepada hewan ternak kami, tapi kami tidak bisa lakukan hatta yusdirur ri'a. Kata perempuan itu sampai mereka ini bubar. Wa abuna syekhun kabir. Kata kedua putri Nabi Syuaib, kami melakukan ini terpaksa karena bapak kami adalah seorang yang sudah tua renta, sudah tidak bisa melakukan ini lagi. Jadi tugas diberikan ke kami. Nabi Musa akhirnya dilihat ada satu sumur yang tidak dipakai oleh banyak orang karena di dalam sumur itu ada batu besar menutupi sumur, dan tidak ada yang mampu mengangkat batu besar itu meskipun banyak orang. Akhirnya Nabi Musa ambil inisiatif, daripada menunggu mereka lama, lebih bagus batu itu diangkat. Akhirnya Nabi Musa mengangkat batu yang besar itu, yang tidak mungkin bisa diangkat oleh satu orang, tapi Nabi Musa mampu mengangkat batu itu sendirian. Berarti Nabi Musa al-Qawi, orang yang kuat. Lalu kemudian setelah itu memberikan minum kepada hewan ternak dari kedua putri Nabi Syuaib. Pulanglah dua putri Nabi Syuaib ini, dia cerita sama bapaknya Nabi Syuaib, kami tadi dibantu oleh seorang pemuda yang sangat kuat. Lalu kemudian Nabi Syuaib bilang ke putrinya, kalau begitu undang dia, kita bisa memberikan ucapan terima kasih kepadanya. Akhirnya salah seorang putri Nabi Syuaib lalu menemui Nabi Musa, mengundang Nabi Musa untuk ke rumahnya untuk diberikan sesuatu oleh Nabi Syuaib. Ketika Musa datang kepada Nabi Syuaib, diceritakanlah semua persoalannya. Lalu Nabi Syuaib kemudian memberikan sesuatu kepada Nabi Musa. Nah, salah seorang putri dari Nabi Syuaib mengatakan, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kata salah seorang putri Nabi Syuaib, wahai bapak, gimana kalau seandainya Musa ini kita jadikan sebagai pekerja kita aja, yang bisa membantu kita menggembalakan hewan ternak kita dan bisa memberikan makan kepada hewan ternak kita. Kenapa? Kata putri Nabi Syuaib, karena orang yang bisa kita jadikan sebagai pekerja kita itu adalah orang yang qawi dan amin. Nabi Syuaib bertanya, dari mana kamu tahu kalau dia itu adalah orang yang kuat dan orang terpercaya? Nah, ini salah satu prinsip penting, Pak. Harus ada argumentasi.
Ketika kita mengucapkan sesuatu, argumentasinya apa? Lalu diceritakan oleh putri Nabi Syuaib, pertama dia orang kuat. Di mana letak kuatnya? Dia mampu mengangkat batu besar sendirian yang tidak bisa diangkat oleh berapa orang. Yang kedua, dia orang terpercaya. Mana buktinya? Buktinya waktu saya mengajak dia ke rumah kita, saya berada di depan, Nabi Musa di belakang, Musa di belakang. Tiba-tiba tersingkap pakaian saya yang membuat saya malu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu saya yang di depan, kau di belakang. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah orang yang mampu menjaga, orang yang amanah di dalam perilakunya. Jadi dua dasar ini menjadi dasar untuk memilih seorang pekerja kita. Itu satu. Nanti kita akan jelaskan. Kedua, surat Yusuf. Surat yang ke-12 di dalam Al-Quran ayat 55. Nabi Yusuf nih episode perjalanannya lengkap Pak di dalam surat Yusuf. Dari awal sampai akhir lengkap. Sampai meninggal lengkap. Nah, satu ketika Nabi Yusuf di dalam satu episode perjalanan beliau masuk ke dalam penjara. Betul Pak ya? Betul nggak Pak? Penjara. Kenapa masuk penjara? Bukan Nabi Yusuf melakukan tindakan kriminal, karena dia menghindar dari tipuan para perempuan yang menggoda dia. Bayangkan Pak, seorang putri, seorang ratu, seorang bangsawan, cantik jelita, kaya, menggoda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak tergoda. Kalau bapak-bapak ini datang seorang perempuan cantik Pak, bangsawan, orang kaya, lalu menggoda, tertarik gak Pak? Jujur Pak, jujur. Tertarik gak Pak? Saya tidak yakin kalau tidak tertarik, pasti tertarik. Nabi Yusuf awalnya tertarik dia, tapi karena seorang Nabi terjaga. Lalu kemudian dia mengatakan, penjara lebih bagus daripada saya mengikuti kemauan mereka itu para perempuan. Masuk dia di penjara. Di dalam penjara banyak kejadian-kejadian. Nah, salah satu kejadian adalah beliau pernah mentakwilkan mimpi salah seorang atau dua orang tahanan yang bersama dia. Yang dalam mimpi itu dia mengatakan laki-laki yang satu akan dihukum mati, laki-laki yang kedua akan dikeluarkan dari penjara. Kan terjadilah apa yang menjadi takwil dari Nabi Yusuf kepada kedua tahanan ini. Sampai kemudian datang satu episode di mana seorang raja Mesir, yang raja Mesir ini, raja Mesir Pak itu gelarnya Fir'aun ya. Nah, raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf itu orang yang bijaksana, bukan orang yang seperti Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa lain. Dia orang yang bijak. Satu ketika dia bermimpi dan mimpinya itu sangat menjelimet sampai para ahli takbir mimpi tidak mampu menakwilkan mimpi itu, sampai kemudian orang mengatakan yang keluar ada seorang yang mampu bisa menakwilkan mimpi raja. Diundanglah dia. Setelah menakwilkan mimpi itu dan memberikan solusi terhadap mimpi itu, kemudian raja itu mengajak Nabi Yusuf untuk memperkuat pemerintahannya. Lalu Nabi Yusuf ketika ditawari, Nabi Yusuf bilang, apa kata Nabi Yusuf? Dalam surat Yusuf ayat 55, Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Qala, siapa yang berkata? Nabi Yusuf. Ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku sebagai menteri perbendaharaan negara. Inni hafidhun alim. Kata Nabi Yusuf, aku adalah orang yang hafiz, orang yang mampu menjaga, yaitu amanah, dan alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, ayat ini menjadi dasar, boleh enggak kita melelang diri kita untuk mendapatkan jabatan? Boleh. Tapi dengan syarat, ketika Anda melelang diri Anda untuk mendapatkan jabatan, syaratnya adalah hafiz dan alim, amanah dan punya ilmu. Maka kalau kita gabungkan dua ayat ini, Al-Qasas dan surat Yusuf, maka ada 3 kualitas pemimpin ideal
yang kita diajarkan oleh Allah untuk kita jadikan petugas kita. Untuk kita jadikan pekerja kita, yang pertama adalah al-qawi. Artinya apa, Pak? Kuat. Yang kedua al-amin, percaya, terpercaya, termasuk hafiz, itu sama dengan al-amin. Dan yang ketiga al-alim, orang yang berilmu. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah qawi, yang kedua adalah amin dan hafiz, yang ketiga al-alim. Tiga. Bisa dipahami, Pak ya? Sekarang kita jelaskan. Apa yang dimaksud dengan qawi? Qawi itu dari bahasa Arab kuat. Nah, kuat itu yang pertama harus quwwatul abdan, kuat fisiknya. Jadi orang kalau ingin jadi pemimpin, kalau sakit-sakitan jangan, Pak. Kenapa? Karena itu akan mengganggu urusan pemerintahan. Maka kalau orang itu sudah sakit-sakitan, lemah, maka jangan coba-coba jadi pemimpin, Pak. Itu akan memberatkan dia. Maka salah satu syaratnya adalah quwwatul abdan, harus kuat fisiknya. Maka orang kalau ingin daftar menjadi petugas rakyat, apakah itu pejabat dan lain sebagainya, butuh nggak surat keterangan sehat? Betul nggak, Pak? Butuh. Ini dasar. Anda ini punya penyakit apa, latar belakang penyakit apa, itu dicek dulu. Kenapa? Karena kekuatan fisik mempengaruhi pengaturan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, quwwatul mauqif. Dia harus punya kekuatan dalam sikap, tegas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dia mengambil keputusan, itu harus cepat, tegas, dan akurat. Nggak boleh diundur-undur. Quwwatul mauqif. Dan ketika dia mengambil kesimpulan, harus berbasis pada data dan informasi. Jadi nggak bisa pakai asumsi, Pak. Ini kan banyak orang pakai asumsi, menjanjikan sesuatu dengan asumsi, tapi nggak dengan data. Nah, yang seperti itu perlu dipertimbangkan ketika Anda mau memilih orang itu. Harus dengan data. Nah, yang kedua, kekuatan sikap itu maksudnya adalah Anda tidak terpengaruh oleh apapun yang memalingkan Anda dari menegakkan keadilan. Jadi kalau ada orang nawarin duit, misalnya duit nih, ini ada kemudian untuk mengesahkan atau membuat satu aturan itu kemudian diubah karena ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi dia, sehingga mengubah aturan itu yang awalnya membawa kepada kemaslahatan publik, tetapi kemudian dialihkan kepada kemaslahatan sekelompok orang, atau bahasanya oligarki lah, seperti itu. Nah, kalau orang pemimpin yang kuat dan tegas, dia akan nolak itu, Pak. Kenapa? Sesuatu yang memalingkan dia dari ketidakadilan, dari menegakkan keadilan, itu pasti dia akan hindari. Itu kuat. Maka kuat yang pertama harus fisiknya kuat, yang kedua sikapnya harus kuat dan tegas, tidak terombang-ambing oleh keadaan di sekitarnya dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun yang bisa memalingkan dia dari menegakkan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-amin, terpercaya. Apa indikatornya? Ukuran untuk mengukur orang itu terpercaya atau tidak? Yang pertama, dia harus bertanggung jawab. Ketika diberikan amanah, diberikan tugas, itu harus dilaksanakan. Yang kedua, menepati janji. Jadi kalau dia berjanji dalam kampanye dengan beberapa poin, itu harus dipenuhi, Pak, janji-janji itu. Kenapa? Karena orang yang berjanji tidak menepati janjinya, itu sama dengan orang munafik. Orang munafik, di dalam hatinya itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambahkan lagi di dalam hati mereka penyakit berikutnya. Jadi kalau orang tidak menepati janji, pasti dia berbohong. Kalau dia berbohong satu, dia akan berbohong kedua. Kalau dia berbohong kedua, dia akan ketiga. Begitu terus sampai hatinya menjadi hitam. Sampai kemudian ketika orang memberikan masukan-masukan, dia nggak akan bisa dengar. Kenapa? Allah sudah tutup, Pak, telinganya, matanya, hatinya. Makanya ada orang yang susah banget diberikan masukan, diberikan nasihat. Kenapa? Allah mengatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit.
Yang penyakit itu sulit disembuhkan karena terkait dengan persoalan penyakit hati. Yang ketiga, transparan. Dia harus terbuka. Itu al-amin. Tidak boleh tertutup-tutupi. Maka kalau ada orang pemimpin yang amin, maka dalam manajemennya itu harus transparan, terbuka. Ketika yang terakhir adalah profesional. Profesional itu bisa dua, Pak. Pertama, dia menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target. Itu profesional. Saya berikan contoh. Dia diberikan tugas untuk menyelesaikan 10 dokumen dalam satu hari, dan dia bisa melaksanakan itu disebut biasa. Misalnya Bapak diberikan tugas nih oleh atasan, kau laksanakan tiap hari harus membuat 10 dokumen. Dan Bapak bisa melakukan itu setiap hari 10 dokumen. Itu artinya Anda sudah melaksanakan tugas Anda dengan baik. Tapi ternyata Anda bisa menyelesaikan sampai 20 dokumen setiap hari. Anda disebut profesional. Al-itqan. Dalam bahasa Arab disebut dengan itqan. Dan Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila ahadukum ayyutqina fi amali. Nabi mengatakan, sungguh Allah sangat mencintai seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu, dia profesional dalam tugasnya itu. Jadi profesional dalam tugas itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri profesional yang kedua adalah harus berbasis data dan informasi ketika melaksanakan tugas. Saya berikan satu contoh dalam Al-Quran. Allah banyak memberikan pesan moral. Nah, salah satunya adalah contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah dan kekuasaan yang begitu luas sampai tidak ada satupun raja atau presiden yang memiliki kekuasaan melebihi Nabi Sulaiman. Saking hebat dan dahsyatnya Nabi Sulaiman dalam pemerintahan itu, sampai pasukannya itu mencakup bukan cuma manusia, tapi jin dan apa? Jin dan hewan, binatang, Pak. Ada nggak seorang pemimpin saat ini punya pasukan jin dan pasukan hewan-hewan? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Ini Nabi Sulaiman punya 3 model pasukan. Nah, satu ketika lagi inspeksi terhadap pasukan-pasukannya itu, dilihat ada seorang atau satu makhluk yang tidak ada dalam barisan itu. Siapa, Pak? Burung hudhud. Burung hudhud pasukannya. Dia lihat nggak ada. Apa kata Nabi Musa? Nanti kalau hudhud datang, saya akan berikan sanksi dia. Kecuali kalau dia membawa satu bukti yang benar atau berita yang penting. Tiba-tiba muncul burung hudhud. Lalu dia bilang sama atasannya, Raja Sulaiman, wahai Raja, saya habis melakukan perjalanan. Ada satu negeri yang sangat makmur, dan negeri ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat bijaksana. Tapi sayang, wahai Raja, ratu itu dan para pengikutnya serta masyarakatnya menyembah matahari. Kira-kira Nabi Sulaiman percaya enggak, Pak? Enggak percaya langsung. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada informasi, jangan cepat-cepat percaya. Meskipun itu datang dari orang yang dekat dengan kita. Stop dulu. Nabi Sulaiman bilang, apa betul yang kau ucapkan? Kalau gitu saya harus memverifikasi atau tabayyun, cari bukti. Akhirnya diutuslah utusan untuk mengecek apakah benar apa yang dikatakan oleh hudhud ini. Ternyata setelah diutus utusan itu, lalu kemudian melapor kepada Nabi Sulaiman, betul ada seorang ratu yang sangat bijaksana, tetapi mereka menyembah matahari. Akhirnya baru Nabi Sulaiman membuat keputusan, mengirimkan surat, yang di dalam surat itu memerintahkan atau meminta kepada ratu untuk menyerahkan diri dan masuk ke dalam Islam. Jadi Nabi Sulaiman agamanya Islam. Ratu ini kumpulkan. Siapa yang dikumpulkan? Para penasehatnya. Ini ada surat dari Raja Sulaiman. Isinya adalah seperti ini.
Dia memerintahkan kita untuk menyerahkan diri dalam keadaan muslim. Menurut pendapat kalian gimana? Nah, ini ratu bijak, Pak. Jadi diajak musyawarah. Nah, salah seorang penasihat itu bilang, wahai ratu, kita ini kan punya kekuasaan yang besar, pasukan yang sangat banyak. Bagaimana kalau kita serang saja kerajaan Sulaiman itu? Ratu enggak terima itu, masukan itu. Kata Ratu Bilqis ya namanya. Lalu dia kemudian mengirim utusan. Sampai kemudian singkat cerita, Ratu Bilqis datang atau mengirimkan keinginan untuk mendatangi kerajaan Sulaiman. Dia ingin tahu seperti apa sih kerajaan Sulaiman sampai bisa membuat surat seperti itu. Nah, pada saat ketika Nabi Sulaiman mendengar bahwa Ratu Bilqis akan datang ke kerajaannya, Nabi Sulaiman ini kan banyak pembantunya, Pak. Dia bilang, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana dari Ratu Bilqis dalam waktu yang cepat sebelum dia datang ke sini? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari bangsa jin itu mengatakan, Ifrit ini rajanya jin ya. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman karena salah satu pasukannya ada dari bangsa jin. Wahai raja, inni atika bihi, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis itu qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Kira-kira cepat gitu, Pak? Sebelum berdiri sudah ada tuh singgasana. Berarti teknologi dari Ifrit melebihi teknologi kita, Pak. Ini namanya teleport. Apa teleport? Dia bisa mendatangkan dalam waktu yang cepat. Berarti jin itu punya teknologi sainsnya tinggi sekali. Ada nggak sekarang yang begitu, Pak? Menghadirkan dalam waktu cepat. Ternyata ada yang lebih dari Ifrit. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata dia kepada Nabi Sulaiman? Wahai Sulaiman, saya akan mendatangkan singgasana Bilqis qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Lebih cepat mana, Pak? Bangkit dari kursi atau mengedipkan mata? Ngedipkan mata, lebih cepat lagi. Nah, pada saat ketika dia mengatakan itu, langsung ada singgasana Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, naqiru laha arsaha, diubah sedikit ini singgasana dari Ratu Bilqis. Kira-kira dia sadar nggak ini bahwa ini singgasana dia? Pada saat Ratu Bilqis datang, Nabi Sulaiman bertanya, ahakada arsuk, apakah ini singgasanamu? Ka'annahu hu. Kata Ratu Bilqis, sepertinya sih iya. Berarti Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan besar. Sampai Bilqis kemudian masuk ke dalam Islam dan menikahi Nabi Sulaiman. Nah, di sini bisa diambil kesimpulan, kalau pemimpin yang bijak, pemimpin yang amin itu tidak akan mungkin kecuali akan memutuskan sesuatu dengan bukti, data-data, bukan dengan asumsi. Itu saya bilang. Maka kalau ada orang menjanjikan sesuatu dengan asumsi, dengan sesuatu dan tidak berbasis pada data, apa jangan pilih orang itu. Ini bukan kampanye, tapi ini bagian dari ajaran agama kita, agama Islam. Dan yang terakhir adalah alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Karena orang yang tidak berilmu nggak akan mampu, Pak, mengurusi urusan umat Islam. Indikator orang berilmu sekolah. Betul, Pak ya? Saya tidak ngerti nih apakah Anda berilmu atau tidak, tapi ketika Anda mengatakan saya sekolah, Pak, berarti Anda punya ilmu. Jadi ukuran untuk menilai orang berilmu yang paling mudah adalah sekolah. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi ilmunya. Itu cara ngukurnya. Meskipun belum tentu kan, wah ini dia punya gelar ini, gelar ini. Tapi kok begitu? Ya itu mungkin satu atau dua orang. Tetapi ketika kita mengukur orang itu berilmu, maka ukuran yang paling mudah untuk dikenali adalah dia sekolah. Semakin banyak sekolahnya, semakin banyak ilmunya. Semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi ilmunya. Cara mengukurnya gitu.
Maka untuk mengukur orang itu berilmu, pendidikannya. Kalau dia pendidikan S1 berarti ilmunya setingkat S1. Beda kalau dia melakukan pembacaan yang lebih, itu lain cerita. Tapi ukuran paling mudah. Kalau dia S2 berarti dia lebih tinggi dari S1. Kalau dia S3 lebih tinggi dari S2 atau S1. Maka yang semakin tinggi pendidikannya semakin berilmu. Ukuran yang paling mudah kita gunakan untuk mengukur orang berilmu. Nah, ilmu apa? Yang pertama, ilmu kepemimpinan. Cara ngatur. Bagaimana kita tahu dia itu memimpin bagus atau tidak? Maka ada namanya track record. Track record, rekam jejak. Dan salah satu cara untuk mengukur orang, untuk menjadikan dia sebagai pekerja kita, presiden ini pekerja kita, karena kita yang bayar, kita yang gaji. Maka ukurannya adalah rekam jejak dia. Putri Nabi Shu'aib menilai Nabi Musa sebagai orang yang punya kualitas dan kapasitas sebagai seorang pekerja karena pengalaman dia melihat Nabi Musa. Nah, termasuk misalnya, makanya salah satu syarat Pak untuk menjadi presiden itu perlu yang disebut dengan Anda punya pekerjaan apa sebelumnya, jabatan apa sebelumnya, kan begitu Pak ya, pernah menjabat ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa lihat rekam jejaknya? Nah, itu salah satu untuk melihat leadershipnya, kepemimpinannya di situ. Yang kedua, dia punya ilmu yang terkait dengan administrasi, pengaturan kenegaraan. Dan itu sekali lagi bisa dilihat dari rekam jejaknya. Maka salah satu tugas kita adalah mengukur para calon pemimpin kita dengan tiga unsur ini tadi Pak. Yang pertama apa? Kuat enggak orangnya? Kuat fisiknya? Kuat mauqif, ketegasan dalam sikap atau tidak? Satu, diukur. Yang kedua, amanah enggak? Untuk mengukur amanah, lihat rekam jejaknya pada saat dia menjabat, itu aja. Dia menepati janjinya enggak pada saat ketika dia memimpin? Dia transparan tidak? Berbasis data atau informasi atau tidak? Itu saja. Yang ketiga, dia punya ilmu enggak? Ukuran pertama, pendidikannya apa? Jelas enggak ijazahnya dan seterusnya. Yang ketiga, kira-kira ketika dia menyampaikan visi misinya, menyampaikan apa yang menjadi programnya, jelas enggak? Ada enggak data pendukungnya dan seterusnya. Itu caranya gitu. Nah, kalau kita mengatakan ternyata si A ini kemudian mempunyai sesuatu dan dia lebih baik daripada yang lain, maka itu yang perlu dipilih. Tidak perlu kita sebutkan nama, dan itu yang perlu dipilih. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man wuliya min amril muslimina syai'an fawalla rajulan wa huwa yajidu man huwa aslahu lil muslimina minhu faqad khana Allah wa rasulah. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan otoritas untuk mengatur urusan umat Islam kita, lalu kemudian kita mengangkat seseorang, memilih seseorang, dan kita tahu bahwa di antara orang-orang itu ada yang paling bagus, yang paling layak, yang paling cocok untuk mengatur urusan umat Islam daripada orang yang lain, maka kalau kita milih orang yang lain, kata Nabi, faqad khanallaha wa rasulah, maka dia telah khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasulnya. Artinya apa? Tidak menaati aturan-aturan yang sudah diturunkan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan pandangan kepada kita, panduan kepada kita untuk melihat siapa di antara pemimpin kita, karena ini penting untuk mengatur urusan negara kita, urusan salah satunya adalah urusan umat Islam. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.